Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 QP1 akan mempresentasikan tentang lingkungan organisasi dari perusahaan PT Mahkota Group Tbk. Anggota kelompok kami ada Siti Fayaza Zahra, Nabil Tanzilur Rahman, Sylvia Mariam, Muhammad Al-Fatih, Marsha Nur Sakinah, dan Firliana Aziza Iskandar. Tujuan PT Mahakota Group Tbk. PT Mahakota Group Tbk memiliki tujuan untuk menjadi salah satu perusahaan bidang agribisnis terbaik dunia, juga menghasilkan produk minyak kelapa sawit yang berkualitas, serta menjadi perusahaan yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Komponen sistem perusahaan PT Mahkota Group Tbk. Yang pertama ada tujuan. Menjadi salah satu perusahaan terbaik dunia yang mengutamakan kesejahteraan, stakeholder, dan ramah lingkungan dalam memproduksi minyak sawit yang berkelanjutan. Yang kedua, masukan. Tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang sudah dipanen. Dengan daging buahnya dimanfaatkan untuk membuat minyak kelapa sawit dan bagian dalam biji buah diolah melalui proses rafinasi menjadi minyak inti sawit. Kemudian proses. TBS yang telah dipanen dikirimkan oleh truk pengangkut ke pabrik untuk disterilisasi menggunakan uap. Kemudian buah tersebut diperas untuk minyak sawit mentahnya serta biji sawit dipecahkan dan kernel diperas untuk mendapatkan minyak inti sawit. Minyak inti sawit mentah atau CPKO juga mengalami proses pemurnian sebelum digunakan dalam pembuatan produk makanan. Yang keempat, ada keluaran. Karena pada umumnya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan kami adalah minyak kelapa sawit mentah, hasil akhir produksi berupa minyak kelapa sawit mentah yang telah melewati proses pemurnian sehingga produk tersebut aman apabila dikonsumsi. 5. Batas pemisah antara proses produksi di dalam dan di luar. Ketika dimisalkan PT Karya Pratama Niaga Jaya, entitas asosiasi dari PT Mahkota Group Tbk, mendatangi perjanjian kerjasama dengan PT KIS Biofuels Indonesia KIS Group untuk pembangunan proyek biogas atau bio-CNG. Mekanisme pengendalian dan umpan balik secara terus-menerus meningkatkan proses dan mutu produk, kepuasan pelanggan dan stakeholder lainnya dengan prinsip sustainability melalui penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keamanan pangan, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 secara terintegrasi. Lingkungan perseroan sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lainnya sebagai contoh dalam pemanfaatan sisa limbah dari hasil produksi kelapa sawit menjadi energi terbarukan. Maka kami bekerja sama dengan suatu perusahaan maupun instansi yang bersangkutan. Lingkungan organisasi internal. Organisasi adalah segala sesuatu yang berada di sekitar atau di dalam organisasi yang berpengaruh atau mempengaruhi organisasi secara langsung. Dan ada eksternal, yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan, opportunities, dan ancaman, threat, yang akan dihadapi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan internal organisasi atau industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, para karyawan. Eksternalnya, pelanggan, pembeli, investor, pesaing, pemerintah, sebuah komunitas lokal di suatu daerah, media, masyarakat secara umum. Variabel yang selama ini memengaruhi positif dan negatif perusahaan. Variabel sosial.
Positifnya, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin peduli tentang dampak lingkungan dari industri minyak. Perusahaan yang berinvestasi dalam praktik ramah lingkungan dapat mendapatkan dukungan dan reputasi positif. Negatifnya, perusahaan minyak sering menjadi sasaran protes dan aktivisme oleh kelompok lingkungan dan sosial yang merusak citra perusahaan dan mengganggu operasional mereka. Variabel ekonomi. Positifnya, kenaikan harga minyak bisa menguntungkan perusahaan minyak dengan meningkatkan pendapatan mereka. Negatifnya, fluktuasi harga minyak bisa berdampak negatif pada laba perusahaan dan mengganggu perencanaan jangka panjang. Variabel politik. Positifnya, kebijakan yang mendukung industri minyak seperti insentif fiskal dan regulasi yang menguntungkan dapat membantu perusahaan minyak. Negatifnya, perubahan tiba-tiba dalam kebijakan pemerintah terkait lingkungan atau pajak dapat berdampak negatif pada perusahaan minyak. Variabel teknologi. Positifnya, perusahaan minyak yang mengadopsi teknologi terbaru dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Negatifnya, perusahaan yang tidak berinvestasi dalam inovasi teknologi mungkin ketinggalan dan menghadapi persaingan yang lebih sulit. Itu saja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.